Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Suzuki Sumber Baru Yogyakarta. Dan sebelah saya adalah Suzuki Baleno terbaru. Motor seperti apa keunggulannya? Kita simak videonya. Nah, selain espresso, Suzuki juga meluncurkan satu lagi produk barunya, yaitu Baleno, di mana dia Baleno sekarang punya tampilan yang jauh lebih ganteng, jauh lebih mewah, dan juga jauh lebih sporty. Nah, memang dia tampilan itu memang sekilas dia mirip seperti Baleno sebelumnya, tapi dia punya desain yang jauh lebih tegas dan juga lebih sporty juga. Nah, bicara soal mesinnya, kita sebelum ngomong eksterior, kita bicara mesin dari ini dia menggunakan mesin yang terbaru, yaitu mesin yang super dengan R3 sekarang, yaitu K15B 1500 cc bertenaga itu 104,6 PS dan torsi 138 Nm dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed dan otomatis 4 speed. Jadi belum CVT seperti para kompetitornya. Nah, harga sendiri cukup menarik karena harga Baleno ini sampai tipe tertinggi aja yang otomatis itu tidak sampai 300 juta rupiah. Menarik kan? Nah, pasti penasaran banget sama fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini serta keunggulan yang ada di Baleno terbaru ini. Nah, kita langsung ngomongin mengenai eksteriornya ya. Ini eksterior dari mobil ini memang tadi saya bilang memang dia serupa dengan Baleno yang sebelumnya, dimana kalau orang lihat dari jauh mungkin pasti kalau ini sebuah Baleno. Tetapi kalau kita perhatikan dari lebih dekat lagi, sekarang dia punya desain itu dia lebih tajam, lebih sporty dan juga lebih mewah. Terutama kita lihat dari sini, grillnya ini memang masih mirip yang sebelumnya, tapi dia sekarang dibikin jadi lebih besar dan juga lebih lebar dibandingkan yang sebelumnya. Lalu dia lampunya dia sekarang menggunakan LED projector dan juga ada DRL di bawah ini yang 3 titik seperti ini. Ditambah juga di fog lamp ada LED dan ada ornamen chrome juga yang beri kesan yang mewah juga. Lalu kalau kita berikan bagian samping ya, ini ada semacam pilar as seperti Suzuki Swift yang mungkin biar terkesan saudara ya seperti itu. Lalu kita lihat dari kaca samping yang tadi saya bilang ini jadi dibuat lebih tegas karena kalau sebelumnya dia cenderung lebih membulat. Nah, peleknya sendiri dia sudah menggunakan pelek yang 16 inci alloy, jadi kesannya lebih mewah. Dan tak lupa juga ada handle chrome seperti ini yang beri kesan mewah juga. Kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Suzuki Baleno yang terbaru. Dari memang sekilas tampilan itu memang nggak jauh beda sama yang versi sebelumnya. Tapi kalau diperhatikan, ini belakangnya jadi kelihatan lebih gepeng dan juga kesan jadi lebih sporty. Dari sini lampu belakang ini memang juga serupa kayak yang sebelumnya desainnya, tapi dia dibikin jadi lebih tajam dan dia punya ada semacam ekor kecil di bagian sini yang memang tidak ada lampunya, hanya semacam ornamen di pintu belakang ini. BT lampunya sudah menggunakan LED juga ya. Terus juga ada antena short pole seperti ini di Lusarvin, ada rear wiper dan emblem Baleno, dan juga ada sensor parkirnya. Nah, sekarang masuk ke bagian bagasinya. Seperti kita bukanya, jadi memang pintu bagasinya cukup kecil seperti ini, dimana dia punya ruang bagasi yang bisa dikatakan cukup besar dan kelihatan dari sini bisa membuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 balon di sini ya. Dan di bawah sini dia juga ada ban serep dan di situ juga ada lampu bagasi untuk menerangi bagasi dalamnya. Nah, kalau misalkan merasa kurang besar ruangnya, itu kita bisa ngelipat joknya supaya ruangnya jadi lebih besar. Dan kalau juga dia ada semacam cover supaya orang dari luar juga nggak bisa ngeliat bagasi dalamnya. Nah, sekarang masuk bagian interiornya. Nah, sekarang saya ada di interior dari Suzuki Baleno yang terbaru, dimana dia memang desain dashboardnya ini memang berubah total. Jadi sekarang jadi jauh lebih dinamis lah desainnya lah dibandingkan dengan versi sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat dari warna interiornya, memang dari yang sebelumnya ya, ini memang kombinasi antara hitam sama biru sini, dan pastinya juga menurut saya juga cukup bagus ya. Apalagi ditambah dengan ornament silver seperti yang memberi kesan yang sangat dinamis. Nah, di sini kita langsung lihat ada head unit. Memang saatnya head unit ini ukurannya 7 inci dan kesannya agak kecil untuk ukuran bezel atau panel yang sebesar ini. Padahal kalau di tipe tertinggi di Indianya itu dia head unit dapat ukuran yang 9 inci. Jadi pas lah untuk bezel seperti ini. Lalu untuk head unit ini dia sudah ada Android Auto, Apple CarPlay juga cukup lengkap, jadi radio dan ada Bluetooth juga. Pokoknya lengkap deh pakai head unit ini. Lalu setirnya persis seperti di R3. Pokoknya Suzuki terbaru seperti ini bentukannya. Di sebelah kiri ada untuk tombol audio dan sebelah kanan buat cruise control. Sekarang Baleno-nya juga ada cruise control juga. Ada di sini juga tombol Bluetooth telepon. Nah, di depan sini ada speedometer, tachometer yang masih analog semua, tetapi untuk MID-nya sama seperti sebelumnya dia sudah menggunakan MID TFT seperti ini yang bisa mengatur berbagai informasi kayak konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, kemudian ada jam juga ya kan, ada motion, torque segala macam.
Nah, ini udah cukup keren lah di sini. Dan satu lagi, dia Baleno sekarang udah punya head-up display, suatu fitur yang mungkin bisa dekat kebanyakan hanya di mobil yang Eropa, Amerika seperti itu. Nah, terus di sini selain itu tadi dia juga udah ada akses dari digital. Lalu di sini juga ada buat USB port, ada power outlet, ini buat cup holder, dan ini adalah transmisi manual 5 speed. Jadi dia seperti yang saya bilang dari awal tadi, ini Baleno ada dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed dan juga automatic 4 speed. Dan yang dari sini adalah tipe yang manual. Juga rem tangan masih yang konvensional. Ini armrest yang juga bisa digeser majunya. Terus untuk joknya, ini joknya juga tergolong cukup empuk nih, karena dia terutama dia punya ban-ban di sebelah kiri kanan yang sangat bisa menuk tubuh lagi. Jadi kalau pas lagi berjalan juga lebih enak diduduki. Apa ya? Ini memang juga ada soft touch-nya, beri kesan lebih mewah di bagian door trim-nya di sini sama di bagian armrest-nya. Nah, terus untuk masalah satu lagi spionnya, ini spion sudah auto dimming. Ini jarang-jarang ya hatchback seperti ini ada fitur auto dimming juga. Ini ada lampu buat lampu baca. Dan untuk fitur safety-nya ini udah cukup lengkap ya, karena dengan harga yang nggak sampai 300 jutaan ini sudah punya airbag ada 6 buah. Jadi 2 di depan, 2 di jok depan, sama 2 di bagian samping sini. Pokoknya kalau dibanding sama kayak komputer kayak Yaris, kayak City hatchback itu, untuk mendapatkan fitur 6 airbag itu harus membayar 330 jutaan lebih. Ya kan, mahal kan? Nah, kalau ini bisa dapat yang lebih murah, jauh banget lebih murah. Terus juga udah ada ABS, EBD, terus juga sekarang udah ada stability control juga, dan start assist khusus yang tipe otomatis ya. Ini pokoknya memang buat kalian memang pengen hatchback tapi modalnya nggak sampai 300 jutaan, bisa pilih yang Baleno ini. Nah, sekarang tunjuk bagian jok belakangnya. Sekarang saya ada di jok baris kedua dari Suzuki Baleno, dan saya bilang di sini memang walaupun di sini dibuat dengan plastik, tapi saya masih bisa merasakan kenyamanan duduk di jok belakang ini. Nah, kebetulan di sini joknya memang punya setting cukup lengkap, karena dia ada 3 buah headrest terpisah seperti ini, dan semua jok di depan belakang juga dia sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik di sini, masuk untuk penumpang tengah juga. Ada juga esok di sini, dan memang joknya tergolong nyaman, kainnya juga enak diduduki, dan dia punya legroom juga cukup besar. Pokoknya memang mungkin salah satu keunggulan Baleno adalah untuk legroomnya cukup lega, dan headroomnya ya cukupan lah, karena memang atapnya kan dibuat agak cukup mendung seperti itu. Terus di sebelah sini di door trim-nya ini tetap ada soft touch dan juga ada cup holder. Lalu di tempat sini dia sudah ada kisi AC, jadi menambah kenyamanan selama perjalanan di jok belakang ini. Di bawah sini juga ada untuk USB charging di sebelah sini untuk charge pakai USB port, dan di depan sini juga ada kantong jok. Nah, tapi kantong joknya cuma ada di depan sini doang. Nah, sekarang menuju ke bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulan mengenai Suzuki Baleno terbaru ini, seperti saya katakan di bagian interior, Baleno bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen beli hatchback tapi nggak mau yang terlalu mahal. Karena beberapa kompetitor ya, apakah hampir semua kompetitor seperti Toyota Yaris, Honda City hatchback sama Mazda 2 itu harganya rata di atas 300 jutaan semua. Tapi di Baleno ini dengan mesin yang serupa, tapi dia harganya nggak sampai 300 jutaan, lebih tepat dengan harga sekitar 260 sampai 270-an jutaan rupiah. Nah, dengan harga segitu sudah bisa mendapatkan kayak mesin 1500 cc seperti E3, lalu dia lampu sudah LED projector, terus di headnya sudah ada auto Apple CarPlay, head-up display, sama juga 6 buah airbag. Sedangkan di tipe kompetitornya yang saya sebutkan tadi itu, untuk mendapatkan 6 buah airbag tadi itu harus bayar itu sekitar 330 jutaan lebih seperti itu. Jadi ini bisa jadi pilihan yang alternatif, meskipun memang ada kekurangannya dengan Matic yang masih belum CVT, tapi nggak masalah. Setidaknya Baleno bisa menawarkan kenyamanan dan juga mungkin dengan desain yang lebih mewah seperti di samping saya ini. Jadi tadi review mengenai Suzuki Baleno terbaru. Terima kasih buat Mas Ari dari Suzuki Subaru Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mereview Suzuki Baleno terbaru ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share juga ke komentar ya, kalau untuk misalkan komentar mengenai Baleno terbaru ini juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk bertanya-tanya mengenai mobil baru tentang Suzuki khususnya di Yogyakarta, bisa hubungi Mas Ari dengan nomor di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe Indra Fatan, dan juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk mendapatkan informasi baru dari dunia otomotif. Saya berlagi video selanjutnya. Bye bye.